Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat.
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat,
Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi
bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Yang saya hormati Bapak Johnny Gunawan selaku Ketua, saya hormati Bapak Umar Sanusi, Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat hadir di ruang multimedia ini dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan tetap kita syukuri dan kita gunakan untuk kebaikan, dan mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan rahmat dan kebaikan. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita yang hadir ini peluangnya masih panjang, usianya masih panjang untuk mengikuti program dari pemerintah ini. Karena nanti di dalamnya ini banyak sekali manfaatnya, banyak hal-hal positif yang kita dapat ambil dari kegiatan-kegiatan tersebut. Misalnya pengenalan untuk kurikulum merdeka atau IKM, implementasi kurikulum merdeka itu lebih dulu kenal guru-guru penggerak daripada kami mungkin guru-guru atau kepala sekolah, karena di sana sudah mana disampaikan, termasuk juga model Pancasila dan sebagainya. Oleh karena itu peluang ini tolong jangan disia-siakan. Kalau saya ini tinggal 1 tahun ini, kalau nggak bisa ya bisa untuk sana dengan faktor usia maksimal 50 tahun. Mungkin sudah dikit peluangnya, waktu udah nggak bisa ya. Yang berikutnya untuk kegiatan hari ini nanti ada sosialisasi dari Pak Umar selaku salah satu guru penggerak angkatan 7, yang di sini memang ada beberapa tahap-tahapan yang harus dilalui. Di antaranya adalah kegiatan hari ini yaitu sosialisasi budaya positif dan komunitas Sebelum masuk ke bagian berikutnya, tadi saya sampaikan dulu bahwa apa yang saya sampaikan adalah bukan pendapat saya. Jadi ini yang saya sampaikan saya dapat dari pelaksanaan pendidikan di sana. Kemudian saya sampaikan, kalau kelihatannya ada yang kurang sepakat ya masalah. Yang kedua, mohon izin untuk nanti kegiatan ini akan divideokan, kemudian nanti di-upload di media sosial, di YouTube sama di media lain karena kemudian perlu saya sampaikan juga ada 2 materi yang saya sampaikan, budaya positif dan komunitas praktisi. Sebelumnya mungkin saya sampaikan juga ini yang sudah saya pelajari di sampai saat ini baru menyelesaikan modul 1. Kita punya ada 3 modul yang harus kita selesaikan. Modul terdiri dari beberapa bagian. Untuk modul 1 sudah selesai sampai hari ini baru mulai modul 2. Nah, dari modul 1 ini ada 4 bagian, tapi hanya 2 bagian yang wajib disampaikan. Yang pertama, filosofi pendidikan yang berlanjut secara personal, jadi
Kemudian yang perlu disampaikan adalah fisik yang salah satu bulan kemarin sudah dengan Bapak Kepala Sekolah, semua memang didampingi dengan guru pendamping. Karena itu aktiviti kemarin tidak harus semua, iya, yang ada juga Pak. Kemudian yang hari ini yang adalah dia positif akan menyampaikan kita akan itu berkaitan dengan tugas yang dapatkan di sana. Dan satu tambahan lagi yaitu satu tentang komunitas praktisi yang memang bagian dari tugas program untuk membuat oke itu sekilas kita ini kita masuk ke bagian jabatan itu evaluasi juga tersebut mungkin sekilas mau kita teori ya ini sudah saya sampaikan. Yang bagian pertama adalah pasien berdasarkan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan baik di sekolah yang sesuai dengan murid dan dia dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bermanfaat dan ini dapat menurut kita ya mungkin ada nilai-nilai tertentu yang harus kita kembangkan di sekolah kita. Mungkin nilai keagamaan, nilai kebersamaan, nilai kemanusiaan. Satu kasus, satu penanganannya berbeda. Gimana ya? Sama Pak Ibu. Kamu kenapa lambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Aren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Bisa nggak ibu tidak bisa membina kamu? Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tidur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu udah sering terlambat loh. Bisa Bu. Ya sudah bersama di sekolah, ibu udah langsung tulisan absen kamu. Kamu ini ada saja. Sebenarnya saya tuh risih dengan anak perempuan yang tidak pakai dalam jilbab. Karena mereka tuh dengan semudah itu membuka, kemudian rambutnya dibalik. Ya gitu loh, bukan perkara ini. Mungkin kalau emang itu adalah perempuan, ya meskipun kita punya keyakinan masing-masing. Tapi kurang rapi cuma itu Pak, nggak rapi sama sekali. Jadi saya tuh, cahaya ini loh, gitu. Jadi saya tuh pengen. Dulu saya sama simpang aja ada aturannya yang Pak harus pakai dalam jilbab. Kadang mereka juga sebenarnya nggak panas. Kenapa kalau kita nggak punya aturan itu bisa dimasukkan ke poin kayak dalam jilbab biar anak-anak tuh lebih rapi, rambutnya tidak semrewet. Itu sih semrawut. Oh nggak merdeka ya. Maksudnya ini kan demi kebaikan mereka gitu loh maksudnya. Gemes ngeliatnya. Iya. Yes. Ada lagi Pak? Oh, boleh. Ya, banget ya. Nanti ada yang ada. Itu warna sekolah kita ini banyak loh teksnya gitu ya. Tapi kenapa saya kok mager banget? Saya kurang bersemangat untuk ke kelas yang pertama. Jadi waktunya nggak sampai. Yang kedua, saya harus bawa colokan sendiri. Bawa ke sana. Kalau di kelas 7D dan E itu di bawah Pak, 7A itu di atas colokannya. Di samping tembok di itu kadang saya tuh bawa LCD aja ya Allah rasanya ya Allah ada Allah gitu. Mungkin Pak bisa ditambahkan ke bawah colokannya itu. Wifi-nya nambah satu lagi Pak, geser kanan dikit gitu Pak, di bawah pohon itu lah nggak apa-apa. Jadi anak-anak tuh bisa pakai tag. Ini jujur kenapa saya kalau belajar masih suka saya ada di bawah pohon, tapi ya udah ngobrol aja di bawah pohon. Ya. Oh, baik. Saya
Saya jawab ke bagian saya. Baik, ya, jadi yang saya sampaikan terbatas ya, artinya apa yang saya sampaikan ya. Ini hasilnya seperti ini aja. Tapi tetap nanti kita akan terus apa yang saya dapat di bulan pendidikan terus sampaikan termasuk berkaitan dengan disiplin. Sekolah kita ada sistem, jadi kita harus bisa berkolaborasi. Artinya kalau cuma satu orang yang haji dengan kita ya cuma itu sebaliknya yang satu ngotot tidak mau diatur ya juga. Maka kita ada strukturnya, ada sekolah kampung. Jadi ya Sebenarnya saya tuh risih dengan anak perempuan yang tidak pakai dalam jilbab. Karena mereka tuh dengan semudah itu membuka, kemudian rambutnya dibalik. Ya gitu loh, bukan perkara ini. Mungkin kalau emang itu adalah orang perempuan, meskipun kita punya keyakinan masing-masing. Tapi kurang rapi, cuma itu Pak. Nggak rapi sama sekali. Jadi saya tuh, cahaya ini loh, tutupin gini loh. Jadi saya tuh pengen, dulu saya SMA simpang aja ada aturannya yang Pak harus pakai dengan jilbab. Padahal mereka juga agamanya nggak cuma muslim. Kenapa kalau kita nggak mengatakan mungkin ini bisa dimasukkan ke poin yang dalam jilbab biar anak-anak tuh lebih rapi, rambutnya tidak sembrewet gitu. Sembrewet semrawut. Oh nggak merdeka ya? Maksudnya ini kan demi kebaikan mereka gitu loh maksudnya. Gemes ngeliatnya. ya. Ada lagi Pak? Boleh, Ya, mau ya? Nanti ada yang ada. Itu rasa sekolah kita ini banyak loh teksnya gitu ya. Tapi kenapa saya kok mager banget? Saya kurang bersemangat untuk ke kelas yang pertama. Jadinya lupa kuliah nggak sampai. Yang kedua, saya harus bawa colokan sendiri. Nyolok ke sana. Kalau di kelas 7D dan itu di bawah Pak, 7A itu di atas colokannya. Di samping tembok gini. Jadi itu kadang saya tuh bawa LCD aja ya Allah rasanya. Ya Allah. Mungkin Pak bisa ditambahkan ke bawah colokannya itu. Wifi-nya nambah satu lagi Pak, geser kanan dikit gitu Pak, di bawah pohon itu lah nggak apa-apa. Jadi anak-anak tuh bisa pakai efek ini. Jujur kenapa saya kalau belajar masih suka saya ada di bawah pohon, tapi ya udah cuma ngobrol aja di bawah pohon. Ya, saya jawab ke bagian saya. Baik, ya, jadi yang saya sampaikan terbatas ya, artinya apa yang saya sampaikan ya. Ini hasilnya seperti ini aja. Tapi tetap nanti kita akan terus apa yang saya dapat di terus sampaikan termasuk berkaitan dengan disiplin. Sekolah kita ada sistem, jadi kita harus bisa berkolaborasi. Artinya kalau cuma satu orang yang haji dengan kita ya cuma itu sebaliknya yang satu ngotot tidak mau diatur ya bisa juga. Maka kita ada strukturnya, ada sekolah kampung. Jadi ya membina dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Nah ini sebagai tugas guru, kita guru ya, kita sebagai guru SD, SMP, SMA itu guru. Ini kebetulan kemarin kita ada yang bicara guru juga. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu hanya tugas mendidik itu tugas orang tua, hanya orang tua. Jadi guru itu hanya menyampaikan ilmu, mengajar. Nah, itu juga saya bantah kalau saya ya. Itu kalau guru itu tugasnya mengajar, menyampaikan ilmu, mendidik dan membina ya, yang baik mana yang baik. Nah, ini penuh kasih sayang. Nah, ini karena kemarin ada yang bilang kalau guru itu hanya mengajar aja ya. Itu menurut saya kurang pas. Jadi di sini juga sebenarnya benar kata-kata Ki Hajar Dewantara juga ada mendidiknya. Nah, kita wajib di samping transfer ilmu, kita juga mendidik siswa itu untuk disiplin, terus membuat budaya yang baik, membuang sampah pada tempatnya, itu termasuk mendidik. Nah, ini
Harapan saya kepada Bapak Ibu guru juga peduli kepada siswa untuk mendidik. Jadi tidak hanya mengajar. Jadi mungkin kalau ada Ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Oh, itu kalau Betty yang dari kelas itu nggak nyampe ya ke kelas? Dia masuk Pak, tapi jaringan tuh terlalu Lelet. nggak bisa ngomong. Kalau aku tuh kadang dia nyambung nih Pak, kalau bisa nyambung, tapi nggak bisa untuk Dari laptop itu sana. MBK. Mungkin salah satu masukan yang mungkin untuk kelas 7 yang ngajar kelas 7, kemudian yang kedua kaitannya dengan listrik memang sudah kami usulkan. Kemarin memang pelaksanaan perbaikan itu hari Minggu. Jadi mungkin Pak Andra juga nggak tahu kalau di belakang ternyata masih belum bisa. Padahal sudah kami usulkan juga waktu itu Pak ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan siswa terlambat, itu kemarin sudah kami musyawarahkan, tapi memang belum kami sampaikan. Untuk yang siswanya terlambat 4 kali ke atas, kemarin saya Pak Gun, Pak Andra masih musyawarah, mana Pak? Kalau saya telusuri anak-anak ini kayaknya dikasih hukuman hanya nyapu dan seterusnya, malah seneng Pak nggak belajarnya. Kayaknya efeknya nggak ada. Nah, menurut Pak Kera ini gimana? Kalau menurut saya, kalau sudah di atas 4 atau 5 dan seterusnya, perlu juga kita panggil orang tuanya. Maka dengan terbentuknya komunitas ini maka kita bisa berbagi tentang belajar apa aja, cerita-cerita ide-ide kreatif yang bisa kita lakukan ketika dalam pembelajaran, kemudian bisa murah gagasan segala macam, bisa berbagi solusi. Kan kita membentuk sejenis kayak MGMT ya. Nah saya konsultan justru saya di sini belajar mengenal. Kenapa? Karena saya lagi tugas guru kita sebagai guru itu sebagai pemimpin siswa aja yang bisa capek. Maka di dalam komunitas ini saya coba berbagi bagaimana cara membuat pembelajaran menyenangkan bagi siswa, juga menyenangkan buat kita. Jadi kita sebagai guru bisa coba nyaman, tidak capek dalam ini. Terus apa yang perlu dibagi di sini? Jadi saya coba beberapa hal terkait dengan pembelajaran menyenangkan. Mungkin yang pertama adalah dengan exposure atau kegiatan tambahan pembelajaran yang bisa diterapkan. Nah, banyak sekali media yang bisa diambil, kemudian media pembelajarannya, kemudian media evaluasi. Ini akan saya paparkan satu persatu. Yang pertama, kegiatan belajar banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk kegiatan belajar, permainan, game, bahkan hal-hal yang sederhana pun bisa di situ diberikan ke anak sehingga berjalan dengan baik, nyaman dan menyenangkan. Bahkan kita ngobrol dengan anak, bahkan kalau perlu dalam satu pertemuan sampai kita nggak perlu belajar nggak masalah. Jadi dalam belajar itu kita jawab kan kita makan apa, boleh kan yang gitu. Jadi kan kita mungkin udah ulangan, udah capek. Jadi aku minggu depan kita ngajarin makan bawa makan, pembelajaran di luar kelas. Jadi sebenarnya sekali mungkin yang bisa diterapkan, bisa terapkan. Kita bisa gunakan ini untuk merekam penjelasan kita, kemudian kita tampilkan di video agar kita dapat berapa banyak kelas, kita nggak capek. Cukup sekali aja penjelasan kita, kemudian tinggal kita mengulang, kita mengulang. Dan salah satu contoh yang sudah saya buat ini saya menggunakan PowerPoint penjelasannya. Pasangan dan banyak sekali kita untuk jadi kita berbicara di layar ini yang kedua sama ini menggunakan PowerPoint. ini disebut Kalau misalnya nggak direkam, berarti otomatis nanti tinggal berikan berulang. Kalau misalnya ada 3 kelas ya, kita nggak capek. Nah, tinggal nyapaikan aja, ulang lagi lah. Dan sangat sederhana, ini gratis banget. Jadi kalau misalnya yang bersedia mau, tinggal install, silakan buat medianya, tinggal ngomong di situ, ngomong sendiri. Ya, nggak akan sakit banget. Gratis banget. Saya kemudian masih terkait itu yang ingin saya berbagi di komunitas ini adalah ya media kreatif belajar ulangan. Ini ada 3 yang sudah saya pakai.
pertama menggunakan model yang sudah sering saya pakai, kemudian yang kedua menggunakan khusus aplikasi CPT. Sangat mudah, ini gratis juga, gratis banget ini keren. Nah, semua di internet banyak, tinggal kita menginstal. Nah, nanti kalau memang ada yang berminat ya siapkan aja laptop atau salin, atau itu tinggal menggunakan. Jadi nggak usah mikirin cara instalnya gimana, cara masuk. Bersifat interaktif, artinya anak masuk sendiri-sendiri. Saya tinggal pilih sendiri. Termasuk di pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, seperti pada gambar kita akan melihat apa sih sebenarnya keunggulan ekonomi yang minggu lalu kita sudah bahas ya, barang tambang, lalu ada di bidang kerajinan. Materinya dan video langsung menuju ke soal latihan. Variasi saja bahas Bali dan dapat dibuat dengan mudah. Terus yang terkait yang terakhir tadi beda dengan pakai listrik tadi ya. Makanya tadi kan saya buat alternatif, tadi kita berbagi dan masuk tadi pembuatan aplikasi yang kalau bisa tanpa internet, tanpa listrik itu bisa benar. Makanya nanti dalam pembuatan itu ibu tidak perlu gimana sih caranya, cukup ibu siapkan materi, rangkanya, cetakannya udah saya siapin, tinggal itu ganti nama, ganti foto, ganti gambar, ganti video, caranya udah kayak begitu juga jalan. Jadi nggak perlu mungkin cara buat ini seperti apa, buat karena itu sini pakai pemrograman. Nah, bagi teman-teman yang menginginkan menggunakan itu cukup nanti aplikasi instan, kemudian pakai cetakan itu saya yang saya buat, ganti foto.